Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham pilihan member grup Telegram. Mengingatkan Anda kembali, apabila Anda belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Anda bisa follow channel Telegram saya, lalu Anda buka profil channel Telegram saya. Di profil channel Telegram saya ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi. Dan setiap harinya saya akan tanya beberapa saham yang mungkin saya akan buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, kali ini saya punya satu emiten atau satu saham yang mungkin bisa jadi referensi Anda untuk bertransaksi, yaitu ada Bank Negara Indonesia atau kode saham BBNI. Di sini kita lihat BBNI sempat breakout dari patternnya ya, dari falling wedge, lalu dia sempat naik, lalu dia turun, dan hari ini ditutup tipis ya, positif tipis 0,3%, atau ditutup pada level 7.100. Dan saya sudah buatkan trading planningnya nih. Di sini trading planningnya BBNI pullback falling wedge. Nah, ini ada range beli. Perhatikan, ada range beli yang range-nya cukup lebar. Jadi saya punya catatan, mohon perhatikan money management. Karena ini range-nya cukup lebar. Kalau misalkan kita mengacu dari last price dari 7.100 sampai dengan 6.825, ya ini ada sekitar range 3%. So dengan begitu Anda harus perhatikan money management Anda. Jadi apabila besok atau lusa BBNI turun, Anda tidak perlu panik, sebaiknya Anda terus akumulasi. Selama BBNI masih bertahan di atas support di 6.575, kita masih layak untuk terus akumulasi saham ini karena trennya juga sudah mulai terlihat menarik. So dengan begitu kita punya level stop loss ada di 6.500. Jadi turun dari 6.575 yaitu supportnya ya. Kita ambil 3 tick dari supportnya, kita ambil di 6.500 sebagai level stop loss. Saya gambarkan apabila terus turun melewati 6.500 maka trennya patah dan akan kembali downtrend. So selama masih bertahan di atas support, saya rasa Anda masih layak atau mungkin kita masih layak untuk terus akumulasi saham ini. Kita punya target di 7.575, 7.850 sampai dengan 8.200 yaitu target terjauhnya. Kita coba lihat data transaksinya BBNI hari ini. Kalau kita lihat broker domestiknya hari ini cenderung sedikit akumulasi ya. KZ-nya ini sedikit akumulasi, dan kalau kita lihat hari ini atau mungkin 2 hari terakhir asing terus distribusi ya. Kemarin tanggal 18 cukup lumayan banyak, ada 90 juta, 95 juta ya. Tapi kalau kita perhatikan sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan hari ini, kalau kita akumulasi ini masih net buy. Masih net buy. Ya, kalaupun kita ambil dari Januari, awal Januari, open market tanggal 3 sampai dengan hari ini pun juga masih net buy. So dengan begitu asing masih terus akumulasi saham BBNI. Dengan begitu kita juga bisa ikut follow dengan target-target yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada di 7.575, 7.850 sampai dengan terjauhnya di 8.200. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBNI. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan member group Telegram. Kita punya yang pertama ada MEDC. MEDC hari ini ditutup positif ya, ditutup positif 4%, dan kalau kita lihat di sini ada pattern descending triangle dan sudah di breakout ya. High resistannya juga sudah di breakout, pattern trendline-nya juga sudah di breakout. Dengan begitu MEDC dihadapkan oleh resisten selanjutnya ada di 516, 526 yang memungkinkan berpotensi MEDC menguji area itu.
Kalau saya buatkan roadmap-nya, apabila MEDC mampu bertahan di atas 526, memungkinkan MEDC akan menguji 580-an atau 570 sampai dengan 580. Namun apabila tidak mampu bertahan di atas 526, berpeluang MEDC kembali mengalami koreksi ya, menguji 484. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat data transaksinya MEDC hari ini, ya kalau kita lihat ini cukup signifikan ya, broker domestiknya akumulasi dan asingnya pun juga akumulasi. Wow, ini cukup besar ya. Optimis besok bisa menguji resistennya. Semoga ya. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah punya barang masih layak untuk di hold, tapi kalau Anda belum punya barang, Anda boleh spekulasi entry, namun apabila turun 2%, Anda bisa exit. Oke, turun 2% Anda bisa exit. Oke, good luck untuk MEDC. Selanjutnya kita beralih ke BBHI. BBHI kemarin sempat saya buatkan suggest-nya ya. BBHI sempat saya buatkan suggest-nya selama masih berada di atas level support. Level supportnya di sini ada di 5.250 dan level stop loss-nya ada di 5.200. Selama masih di atas level 5.250 kita masih wait and see. Ini reversal hammer-nya semoga kembali melanjutkan kenaikannya. So kita masih harus wait and see. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah punya barang? Wait and see jelas. Tapi kalau belum punya barang, bagaimana Anda masih bisa terus akumulasi sampai dengan 5.400 ya. Anda masih bisa terus akumulasi sampai dengan 5.400. Apabila terus turun melewati 5.250 dan bertahan di bawah level support di 5.250, maka Anda bisa cut loss di 5.200. Kita coba lihat data transaksinya BBHI hari ini. Asing sell ya, net sell ya cukup lumayan, ada 3.700.000 lot, 3.700.000 lot maksud saya. Dan kalau kita lihat di sini juga broker domestiknya MG distribusi cukup lumayan ya. YP juga kalau kita lihat ini net sell. Dengan begitu kita masih dihadapkan oleh support terdekat ada di 5.400. 5.400 itu menjadi support dari moving average yang memungkinkan kita juga untuk bisa terus akumulasi average down sampai dengan turun ke 5.200 kita cut loss, berarti trennya gagal, pala cangkulnya gagal ya untuk sementara. Kita sebaiknya cut loss, nanti tunggu ada reversal selanjutnya pasti saya akan share juga. Oke. Good luck untuk BBHI. Selanjutnya kita punya KARW. KRW sebelumnya juga saya sudah buatkan analisanya ini ya. Saya sudah buatkan analisanya apabila menguji 226 ya, tidak mampu bertahan di atas 226, maka dia akan kembali turun menguji sekitar area 172 sampai dengan area 180 ya, ini yang menjadi support ya. Apa yang harus Anda lakukan? Perhatikan, ini menjadi reversal apabila melewati turun melewati 200 ya, artinya 198 Anda bisa melakukan cut loss karena ini bisa menjadi double top ya. Ini belum valid menjadi double top karena reversalnya apabila bertahan di bawah 198. Apabila bertahan di bawah 198 maka ini valid menjadi double top. Perhatikan, waspadai. Kita coba lihat data transaksinya KARW hari ini. Asing nggak ada di sini ya, cuman sedikit masuk, cuma 615 lot, ini sangat sedikit. Dan kalau kita lihat di sini net sell dari YP ya, cenderung didistribusi. So dengan begitu kita masih harus antisipasi penurunan KRW lebih lanjut. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham KRW. Selanjutnya kita beralih ke ISAT. ISAT sudah melewati support minernya ya. Support minernya ada di 5.850 dan bertahan di bawah 5.850. Kali ini ISAT berada dan atau closing di level 5.800. Dengan begitu perhatikan penurunan lebih lanjutnya.
Kali ini ISAT dihadapkan oleh support di 5.475. Saya buatkan roadmap-nya arahnya ke sini. Ya, kalau kita mengacu pada support ini kita ambil support ini. Nah, ini bisa menjadi area support yang mungkin menjadi target penurunan ISAT selanjutnya. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda masih punya barang di kisaran 6.100-an, sebaiknya Anda cut loss dulu. Ya, tapi kalau Anda belum punya barang ya wait and see. Kita coba lihat data transaksinya saham ISAT hari ini. Hari ini asing terus. Oh, ini asing distribusi terus ya. Sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan hari ini asingnya net sell nih. Ini yang perlu diantisipasi. Asingnya net sell dan broker domestiknya pun juga kalau kita perhatikan di sini sedikit diakumulasi ya. Kalau kita lihat sedikit, hanya sedikit tapi tidak terlalu signifikan. So dengan begitu Anda masih harus antisipasi penurunan lebih lanjutnya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ISAT. Selanjutnya kita beralih ke BBKP. BBKP sudah saya buat roadmap sebelumnya, mungkin sudah pernah saya share. Di sini ada insight bar dan breakdown dari matter barnya. Dia turun ke bawah menguji support 242. Kali ini mulai rebound ya. Kita berharap maksud saya BBKP kembali menguji resistennya. Ini support yang sudah berubah menjadi resisten di 278. Ada ada resisten dari moving average ada di 274, artinya 274 sampai dengan 278 menjadi area resisten. Saya gambarkan ini menjadi area resisten. Apabila tidak mampu bertahan di atas 278, berpeluang BBKP kembali turun menguji 242. Namun apabila mampu bertahan di atas 278, maka BBKP berpeluang kembali menguji 322. Apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya wait and see. Ya, wait and see. Apabila BBKP turun melewati 256, sebaiknya Anda cut loss dulu. Ya, Anda cut loss dulu karena sebetulnya trennya downtrend nih, Pak. Kalau kita lihat ini trennya downtrend. Masih ada pergerakan turun yang harus diantisipasi dalam jangka waktu menengah, mungkin 1 bulan ke depan. Oke, good luck. Kita coba lihat data transaksinya di saham BBKP. Hari ini asing memang ada akumulasi sedikit ya, ada 926 ribuan. Dan kalau kita lihat di sini ada data transaksi broker domestiknya. Kalau kita lihat di sini cenderung distribusi ya, cenderung distribusi. Kalau kita lihat di sini kita perhatikan ya cenderung distribusi asing yang akumulasi sedikit. So dengan begitu masih belum ada sinyal ataupun tanda-tanda BBKP mulai kembali ke tren yang positif. Dengan begitu sebaiknya hindari dulu bagi Anda yang belum punya barang, tapi kalau yang udah punya barang wait and see. Kalau turun dari 242 atau boleh exit semua. Namun kalau saran saya sih apabila turun di 258 Anda exit dulu. Takutnya akan semakin dalam. Nggak perlu sampai tunggu 242 karena kan ini kan ada range ya. 58 nih ada range, ke sini ada 5%, lumayan nih agak dalam. Oke, good luck ya untuk aktivitas investasi Anda di saham BBKP. Selanjutnya kita beralih ke TIRT. TIRT sebelumnya saya sudah buat suggest trading planningnya, target-targetnya ada di 125, kini sudah melewati dari target di 125. Kemana lagi saat ini? Ini sebetulnya Anda harus antisipasi ya. Perhatikan di sini ada candle paling tinggi. Candle ini ya. Ini candle paling tinggi dan kalau kita ukur ada oscillatornya ada di tinggi di sini. Ada tinggi di sini ya. Bisa diperhatikan. Lalu di sini kan high paling tinggi kan. Ini kan high paling tinggi nih. Candle merah ini high paling tinggi.
high paling tinggi kalau saya tarik garis horizontal. Dan kalau kita lihat oscillatornya di sini, ya, ini lebih rendah daripada oscillator siklus overbought sebelumnya. So dengan begitu ini yang dikatakan berpeluang menjadi divergent. Nah ini perhatikan naiknya, hati-hati naiknya memungkinkan tidak akan terlalu tinggi. Target terdekat di mana? Area 150 lah bisa menjadi target walaupun naik ya, walaupun naik 150 bisa menjadi target area psikologis. Dan setelah itu dia korektif turun, dan ini perhatikan korektif turunnya ini akan dalam karena sudah cukup tinggi bergerak naiknya. Dengan begitu apa yang harus Anda lakukan? Saya sih wait and see ya. Kalau saya rasa wait and see dulu. Kalau Anda masih punya barang, Anda masih berharap TIRT akan terus melanjutkan, targetnya di 150. So kalau misalkan TIRT turun dari 129, Anda bisa exit di 128 atau 126. Kita coba lihat data transaksinya di saham TIRT. Asing nggak ada di sini. Ini murni digoreng ini. Ya, asingnya nggak ada di sini. Ini digoreng. Dan kalau kita lihat ini cenderung diakumulasi. Hati-hati ya, sangat rawan saham ini karena sudah ada divergen yang perlu diwaspadai. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham TIRE. Selanjutnya kita beralih ke ANTM. ANTM masih terus turun ya sejak breakdown dari trendline-nya nih. Nah, ini saya sudah punya support di kisaran 1705, dan kali ini hari ini ANTM ditutup 1725. Perhatikan apabila terus turun ya, apabila terus turun waspadai. Di sini ANTM punya gap banyak nih. Saya coba tandai aja deh. Ini gapnya hati-hati ditutup. Gapnya ada di 1555. Ya, ini hati-hati ditutup. 1385 dan terakhir terdekat ya ada di 1285. Perhatikan apabila ANTM terus turun melewati 1700, maka berpeluang ANTM menguji support yang menjadi gap di 1555, 1385 sampai dengan 1285. Support selanjutnya ada di sini. Menjadi support krusial. Kalau turun di bawah 1000 ya saya rasa kurang meyakinkan ya. Saya rasa di area ini dia akan mulai rebound. Kita coba lihat nanti, kita masih harus wait and see. Kita berharap di area ini, di area 1200-an dia mampu rebound ke atas. Oke, kita coba lihat data transaksinya saham ANTM hari ini. Terus didistribusi asing sejak tanggal 6 Januari. Oh, kalau kita lihat di sini sejak tanggal 4 Januari 2022. Terus didistribusi asing, dan kalau kita lihat juga broker domestiknya juga distribusi, dan berpeluang saham ini akan terus turun. Apa yang harus Anda lakukan kalau belum punya barang? Wait and see jelas. Tapi kalau Anda sudah punya barang bagaimana? Kembali lagi ya ke orientasi Anda. Kalau orientasi Anda trading, mutlak Anda harus cut loss ya. Tapi kalau Anda orientasinya investasi, saham ini menarik untuk Anda jadikan salah satu aset investasi Anda. Karena kita melihat ke depan ANTM akan mengelola Blok Nobu di Papua ya, Papua Barat, itu yang dulunya sebelumnya dikelola PT Freeport, setelah diakuisisi oleh pemerintah ya, pemerintah mengambil alih saham mayoritas di Blok Nobu di Papua ya, itu sudah dikuasai pemerintah, dan Erick Thohir maksud saya selaku Menteri BUMN menunjuk PT Aneka Tambang sebagai perusahaan BUMN yang akan mengelola tambang emas itu, dan saya rasa prospek bisnis ke depannya jangka panjangnya cukup menarik dan jelas.
Itu salah satunya yang memungkinkan Anda untuk terus akumulasi, semakin turun ya semakin dicicil pelan-pelan. Kalau ada mulai rebound, Anda mulai entry pelan-pelan dan terus dicicil pelan-pelan lah ya. Semoga Anda jangan panik, nggak perlu panik karena ini saham bagus, jadi nggak perlu panik ya. Kalau lebih baik beli saham di harga tertinggi pada perusahaan yang berfundamental baik daripada salah beli saham. So, kalau saya rasa ketika Anda beli saham di pucuk sekalipun di kisaran harga 3.400 ya, Anda tidak salah sebetulnya. Anda masih memiliki aset jangka panjang yang cukup menarik di Antam. Tinggal nanti Anda punya uang, Anda beli lagi. Karena sebetulnya saham ini sedang terdiskon. Oke, karena memang sudah terlalu tinggi sekali waktu sebelumnya naik ya. Sebelumnya naik sudah terlalu tinggi dan penurunan ini menjadi korektifnya. Kalau kita lihat, saya buatkan pola cangkul majornya ya di monthly. Ya, ini di monthly, ini major trend nih. Anda mungkin sudah pernah tonton video saya tentang pola cangkul. Ya, ini major trend atau badan cangkulnya ini pembentukan pala cangkul dan ini sangat wajar. Oke, yang memungkinkan ke depan ANTM akan kembali melanjutkan kenaikannya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ANTM. Selanjutnya kita beralih ke saham real. Secara makroekonomi ya, real masih belum mendukung marketnya. Kemarin sempat naik karena ada salah satu influencer atau pemuka agama ya yang membuat harga saham ini melonjak naik. So dengan begitu hati-hati, kenaikannya ini hanya sementara. Saya takutkan ini kembali lagi ke area 50. Saya takutkan karena ini saya lihat trennya pun juga sudah menuju downtrend. So kalau saya rasa ya saham ini harus dihindari dulu kalau menurut saya. Saya nggak ingin Anda berspekulasi, kita berspekulasi hanya untuk trading berdasarkan harapan. Ini yang sangat diwaspadai. Jangan sampai berharap oh nanti akan naik lagi, nanti akan naik lagi. Berharap akan naik, nanti semoga naik, semoga naik. Trading berdasarkan harapan akan lama-lama hancur lah. Intinya jangan trading berdasarkan harapan. Secara teknikal masih berada di dalam channeling downtrendnya ya. Channeling downtrendnya masih mengarah turun ke bawah. Kalau kita lihat sekilas memang di sini ada falling wedge. So dengan begitu kita masih harus wait and see. Falling wedge-nya ini jelas, semoga aja ya. Saya tidak menakutkan, tapi sebaiknya wait and see dulu. Ya, kecuali Anda melihat saham ini di suatu hari dia mulai bergerak dan mulai signifikan, mulai volatile marketnya, Anda bisa scalping di market ini. Tapi tidak untuk menahan dalam waktu yang panjang. Mungkin lebih dari 2 hari, 3 hari itu jangan ya. Sebaiknya untuk scalping. Hari ini beli, hari ini jual. Atau hari ini beli, besoknya jual. Paling lambat 2 hari lah ya. Kita coba lihat data transaksinya di saham real hari ini. Kalau kita lihat asingnya juga belum terlalu signifikan masuk dan hari ini didistribusi ya. Sejak tanggal 3 Januari 2022 asingnya distribusi sangat besar, ada 16 juta. Dan kalau kita lihat di sini net sell ya. So dengan begitu masih belum ada ketertarikan yang cukup besar di real. Dengan begitu kalau mau ya bahasanya test lot lah ya, boleh. Test lot boleh. Tapi jangan over trade di saham ini. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham real. Selanjutnya kita beralih ke Friend. Friend, sejak breakout dari descending triangle ya, saya sudah punya target di sini ada di 92 sampai dengan 98. Ini bisa menjadi area target, namun tak mampu bertahan di atas 98, dia kembali turun. So dengan begitu perlu diperhatikan saat ini Friend dihadapkan oleh level support
Ya, area support di area 83 sampai dengan 84 ini menjadi area support. Apabila terus turun melewati 83 maka eh, trend trend berpeluang kembali melanjutkan penurunannya. Kita berharap trend mampu rebound di area 84 dan kembali menguji resisten-resisten di atas, ada di level 92 sampai dengan 98. Apa yang harus Anda lakukan kalau belum punya barang? Jangan entry dulu, kita masih harus wait and see dulu. Atau kalau Anda mau serok bawah, Anda bisa serok di level 84 sampai dengan 83. Turun dari 83, 81, 80, Anda bisa exit. Karena berpeluang apabila terus turun melewati 83, dia akan terus turun ke bawah. Ya, kita berharap kita akumulasi di 84, 83, friend mulai rebound ke atas. Oke, kita coba lihat data transaksi di saham friend hari ini. Friend sebetulnya terus diakumulasi asing. Kita perhatikan ya. Sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan hari ini, kalau kita lihat, kalau kita akumulasi, masih cenderung diakumulasi dan kita melihat di sini ada net buy dari asing. Kalau kita lihat dari broker domestiknya, SQ cukup signifikan distribusi hari ini. So nggak perlu takut untuk saat ini, selama masih bertahan di area level 83 dan 84, saham ini masih layak untuk di hold. Turun dari itu Anda exit. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham friend. Selanjutnya kita beralih ke saham terakhir, yaitu ada AFIA, Avia. Ya, saat ini Avia masih sideways dan kita masih harus tunggu mau kemana dia. Apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya Anda scalping aja dulu di sini ya. Cari 2 tick 3 tick exit, 2 tick 3 tick exit. Kalau untuk swing sebaiknya Anda wait and see dulu, karena selama masih berada dalam area konsolidasi ini eh, masih belum layak untuk entry, karena takutnya Anda entry malah kebanting turun. Kalau kita lihat dari weekly-nya, di sini ada inset bar ya. Di sini ada mother bar, high mother barnya dijagain, low mother barnya dijagain. Saya rasa apabila Avia mampu kembali naik dan menguji 970 dan bertahan di atas 970, Avia akan kembali melanjutkan tren positifnya ke area 1100-an lah ya. Tapi kalau tak mampu menguji resisten, ya Avia akan menguji support. Sebaliknya ya, akan menguji support di area 805. Ini yang menjadi low dari mother bar-nya. Namun apabila terus turun melewati 805, berpeluang Avia akan terus turun. So dengan begitu sebaiknya wait and see. Belum ada tanda-tanda menarik walaupun hari ini positif. Ya, saya sekali lagi ingatkan, jangan pernah beranggapan apabila ada beberapa saham yang hari ini naik tapi trennya turun, ya Anda jangan kayak ngelihat wow ini naik gitu. Anda langsung ikut-ikutan entry, hati-hati Anda jadi makanan bandar. Ya, hati-hati. Ada pola cangkul bullish, ada pola cangkul bearish. Pola cangkul bullish naik lalu turunnya untuk naik. Ya, perhatikan. Ini dari rebound di sini dia naik lalu turun untuk naik. Dan kalau bearish, pola cangkulnya dia turun, hati-hati naiknya untuk turun. Ya, saya sering ingatkan ini dan saya sering jelaskan ini. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Avia. Semoga video analisa kali ini bermanfaat dan memberikan inspirasi transaksi untuk aktivitas investasi Anda. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Alfian, salam cuan selalu. Terima kasih.